Vinigradus Radio Station dan balik lagi Vinars barengan sama Agil Ababil di Check Up dan setiap hari Jumat dari jam 5 sampai jam 6 sore seperti biasa. Di sini Agil bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dosen sekaligus juga dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan hari ini Agil sudah kedatangan. Di sini ada Dr. Iketut Jayaningrat, ini seorang spesialis anestesi dan juga terapi intensif dan juga merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unmas Denpasar. Mungkin buat kamu yang udah sering dengerin Check Up, ini Agil udah sering banget ngobrol sama Dokter Jaya mengenai tentang anestesi, terus juga efeknya pada tubuh. Tapi ada satu hal nih yang Agil kepo banget mengenai tentang dokter anestesi. Tapi sebelum itu, Agil sapa dulu nih. Di sini sudah kehadiran Dokter Jaya. Halo Dok, selamat sore. Selamat sore Mas Agi, selamat sore Piners. Ketemu lagi di acara Check Up di Piners sore hari ini. Nah Dok, ini kan kita sudah sering ngobrol bareng juga nih Dok mengenai tentang anestesi, terus juga efek dari anestesi dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan anestesi. Tapi ada satu hal nih Dok yang mungkin ini Agil juga sering mendapatkan pertanyaan dari teman-temannya Agil dan orang-orang terdekat Agil mengenai tentang dokter anestesi, yakni adalah apa sih Dok alasan dokter itu mengambil yang namanya spesialis anestesi? Ini mungkin kalau di Indonesia sendiri kayak orang itu agak awam gitu mendengar yang namanya dokter spesialis anestesi. Biasanya kan orang itu ngetrennya kayak dokter spesialis bedah atau sekarang itu dokter kecantikan, dermatologi. Nah, apa alasan Dokter Jaya pribadi itu mengambil spesialis anestesi ini Dok? Ya, terima kasih Mas Agil. Mungkin kalau melihat ketertarikan, mungkin banyak orang tidak tertarik dengan ilmu anestesi, mungkin sampai saat ini juga. Tetapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, adapun alasan pribadi saya untuk mengambil dokter anestesi itu adalah pertama keren pasti Mas Agil ya. Anestesi itu keren tuh begini. Jadi salah satu cabang ilmu kedokteran yang dibutuhkan oleh semua dokter, kecuali dokter forensik mungkin ya. Dokter forensik itulah dokter yang menangani jenazah. Seperti itu. Jadi dokter yang menangani jenis yang memang salah satu dokter yang tidak membutuhkan dokter anestesi. Selain itu, semua dokter pasti membutuhkan dokter anestesi sampai saat ini, Mas Agil. Seperti itu. Jadi lebih ke support system untuk dokter-dokter lainnya gitu Iya, Dok ya? benar. Tapi kalau ngomongin tentang spesialis anestesi ini Dok, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh dokter anestesi selain ya membius orang gitu? Kalau misalkan orang awam tahunya gitu Dok. Ya, pada prinsipnya kita dokter pasti melayani semua pasien dan dokter anestesi ini lebih banyak waktunya habis di ruang operasi dan di ruang perawatan intensif sebenarnya Mas Agil. Jadi kita unit kerja kita itu mungkin yang lebih banyak orang tahu adalah di ruang operasi dan di ICU, istilahnya intensive care unit. Jadi pasien-pasien itu yang di intensive care unit pasien yang penyakit kritis ya, penyakit-penyakit yang sudah mungkin keluarganya sudah pasrah seperti itu ya. Itulah tugas kami di situ. Jadi banyak orang yang belum paham bagaimana kerja dokter anestesi itu. Karena kalau kita membius pasien itu kita bius, pasien tidur, setelah selesai operasi pasien bangun sudah nggak ketemu dokter anestesi lagi seperti itu. Istilahnya seperti itu. Jadi mungkin banyak ketidaksadaran pasien, jasa-jasanya seperti itu. Mungkin yang terlihat adalah dokter yang melakukan tindakan pembedahan seperti itu. Nah, karena mungkin siklus kerjanya kita seperti itu, jadi terlihat seperti di balik layar ya sepertinya seperti itu. Tapi anestesi itu selalu bisa melayani semua dokter seperti itu. Dokter bedah, dokter non bedah seperti itu. Misalkan sekarang yang tren adalah dokter kecantikan atau klinik-klinik kecantikan itu sekarang sangat membutuhkan dokter anestesi. Karena apa? Karena pasien itu membutuhkan kenyamanan pada saat dilakukan tindakan seperti itu Mas Agil. Oke, tapi ini Dok, ini mungkin pertanyaan pribadi. Kalau misalkan dokter anestesi di Bali sendiri, apakah sebenarnya udah banyak sih Dok? Atau sebenarnya masih kekurangan kita? Kalau dia dokter anestesi di Pulau Bali, saya rasa sudah cukup Mas Agil. Tetapi dengan berkembangnya ekonomi, berkembangnya teknologi, banyak sekali sekarang rumah sakit swasta baru yang sedang dibuka di Bali dan mungkin nanti pasti akan sangat dibutuhkan untuk keberadaan dokter anestesi. Jadi kita di sini adalah bersaing, nanti mungkin orang yang berada di luar Bali akan kerja di Bali atau lulusan-lulusan
semakin dikebut di sini, terutama di RSUP Prof Ngurah yang sebagai tempat pendidikan kami mungkin akan meningkatkan jumlah lulusan nantinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah sakit seperti di Bali nanti seperti itu Mas Agil. Dan kalau di daerah pun sampai saat ini kebutuhan dokter anestesi itu sangat-sangat kurang Mas Agil. Jadi pemerataannya tidak begitu rata. Oleh karena itu dibuatkan suatu sistem oleh pemerintah, oleh Menteri Kesehatan namanya program wajib kerja dokter spesialis atau PGDS sekarang disebutnya sebagai itu Mas Agil. Jadi kita mengabdi di daerah, pemberdayaan dokter spesialis seperti itu Mas Agil, dibukakan lowongan kerja di rumah sakit daerah seperti itu. Oke, wah ini menarik banget sih. Jadi ini buat kamu yang pengen jadi dokter spesialis anestesi, mungkin ini bisa menjadi sebuah peluang buat kamu juga Viners ya. Tapi kalau ngomongin tentang jenis-jenis anestesi nih dok, kira-kira apa sih yang biasanya digunakan dalam dunia medis anestesi yang biasanya ada dok? Kalau jenis anestesi mungkin sebelumnya di acara check up kita sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa anestesi itu ada 3 jenis yang paling sering kita gunakan, yaitu ada anestesi umum atau bius total, bius paru badan, dan satu lagi ada namanya bius lokal. Tapi bius lokal ini mungkin kita jarang mengerjakan, itu biasanya dikerjakan oleh dokter terkait, misalkan dokter bedah sendiri mengerjakan atau dokter obgyn sendiri yang mengerjakan seperti itu. Nah, itu ada pengembangan ilmu lagi Mas Agil. Jadi tidak cukup anestesi umum. Itu ada pengembangan lagi khusus pada anak-anak, khusus pada orang tua seperti itu, khusus pada pembedahan jantung, khusus pada pembedahan kepala seperti itu, pembedahan tulang. Itu cabang ilmu anestesi sekarang mulai banyak peminatnya karena ada pengembangan tertentu di bidang ilmu anestesi seperti itu Mas Agil. Oke, tapi dok, kalau ngomongin tentang alur kerja dari dokter anestesi sendiri, tadi kan dokter udah sempat menyinggung kalau misalkan dokter anestesi itu nggak hanya ketika ada di ruang operasi aja, tapi juga dari praoperasi itu juga ada. Nah, mungkin apakah dokter anestesi itu juga bisa menangani pasien setelah mereka pulih selesai operasi gitu dok? Oh jelas, jadi kita dokter anestesi itu ada job kita adalah pertama ada namanya pre-anestesi, itu pasien sebelum dilakukan tindakan pembiusan atau pembedahan, terus pada saat pasien setelah dilakukan pembiusan atau pembedahan, dan setelah dilakukan pembedahan atau pembiusan. Itu job-job kita di 3 unit itu. Jadi kita bekerja sampai pasien itu benar-benar pulih, sampai di ruang rawat inap pun kita akan ikuti. Di rawat inap kita ikuti mungkin 3 kali 24 jam. Dari segi terapi yang kita berikan kepada pasien itu yaitu terapi anti nyeri biasanya kita. Evaluasi sampai 3 kali 24 jam biasanya Mas Agil. Oke, nah biasanya kalau apa sih dok yang harus diperhatikan oleh seorang dokter spesialis anestesi ketika sebelum memberikan anestesi kepada seorang pasien gitu dok? Jadi pertimbangan kita adalah menilai status fisik namanya Mas Agil. Jadi kita menggunakan status fisik bukan menggunakan diagnosis. Jadi kita ada istilahnya itu American Society of Anesthesiologists. Jadi kita berdasarkan perhimpunan dokter anestesi di Amerika itu kita menganut itu, kita menilai status fisik. Jadi status fisik pasien itu kita bedakan menjadi 5. Ada status fisik ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5. Jadi ASA 1 yang paling ringan. Jadi pasien itu tidak memiliki keluhan atau penyakit. Sampai dengan ASA 5 itu adalah ya ada penyakit berat, kita lakukan tindakan pembiusan ataupun tidak dilakukan tindakan pembiusan atau pembedahan, dia pasti akan meninggal, itu seperti itu istilahnya Mas Agil. Jadi sangat berat sekali penyakitnya pada ASA 5 gitu. Oke. Apakah status fisik ini juga maksudnya dipengaruhi oleh fisik tersebut pasien, kayak misalkan umur, terus ya berat badan mungkin? Iya, benar sekali. Nah, itu namanya status fisik itu. Jadi status fisik misalkan menderita darah tinggi atau hipertensi, nah itu kita nilai. Jadi obat-obatan anestesi apa yang kita perlukan atau persiapan apa yang kita perlukan kalau pasien itu mengalami tekanan darah tinggi, kencing manis, atau kolesterol tinggi, atau adanya kelainan di fungsi ginjal. Nah itu hal-hal itu yang kita nilai sebelum kita lakukan tindakan pembiusan seperti itu Mas Agil. Oke, jadi berbeda juga dok ya. Kalau misalkan nih, kayak misalkan saya contohnya, saya misalkan terkena yang namanya usus buntu dan harus operasi usus buntu. Berarti
kayak kerjanya itu juga berbeda ketika orang lain yang dengan usia berbeda, terus juga berat badannya berbeda dengan saya ketika menanganinya gitu, Dok. Ya, sangat benar sekali itu Mas Agil. Jadi kalau pemilihan pada pasien usus buntu atau apendik itu secara umum kita kerjakan dengan pembiusan adalah separuh badan biasanya Mas Agil. Tetapi semua pasien itu akan bisa kita kerjakan dengan bius total sebenarnya, tergantung keinginan pasien. Nah, yang paling penting adalah yang aman buat kita dulu, aman buat si penolong atau dokter anestesi dulu. Apa pertimbangannya? Yang penting aman dulu buat kita sebagai penolong, baru kita pikirkan aman buat pasien itu. Kalau kita sendiri tidak aman, pasti kita tidak akan bisa bekerja maksimal untuk pasien seperti itu. Oke, wah menarik. Ternyata secomplicated itu sebenarnya dokter spesialis anestesi, Dok ya. Tapi kalau ngomongin hal-hal complicated tadi, Dok, kira-kira ada nggak sih kayak tantangan terbesar menurut dokter sebagai spesialis anestesi? Entah mungkin kayak misalkan menangani pasien yang usia muda dengan orang tua dengan penyakit tertentu, itu juga penanganannya beda-beda. Apa sih tantangannya, Dok? Nah, tantangan kita yaitu yang sudah saya sampaikan adalah status fisik dengan adanya kondisi yang berat pada pasien itu setelah kita lakukan pembiusan. Bahkan efek dari pembiusan kita bisa akan mengakibatkan kondisi fatal pada pasien itu, bisa sampai dengan meninggal. Makanya kita harus perlu mengunjungi pasien itu sebelum melakukan tindakan. Kita namanya pre-anestesi, kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, dari ketiga hal itu kita nilai sekarang. Kita tempatkan dia di status fisik pasien ini di yang keberapa? Apakah dia 1, 2, 3, 4, 5? Nah, kalau dia semakin berat, maka alternatif kita pada saat selesai operasi, pertimbangan kita, pasien ini tidak layak dirawat di ruang biasa, harusnya dirawat di ruang perawatan intensif. Jadi seperti itu cara berpikir kita. Jadi kita nih selalu memfasilitasi dokter-dokter yang membutuhkan dokter anestesi supaya pasien ini aman. Pasti paling sering terjadi, tanya dokter anestesi, misalkan pasien itu mual muntah pasca operasi, konsulkan aja ke dokter anestesi. Padahal semua dokter bisa menangani hal itu, Mas Agil, seperti itu. Tapi dokter-dokter itu sangat percaya kepada dokter anestesi bisa mengelola efek samping yang muncul setelah dilakukan tindakan pembedahan atau pembiusan, seperti itu. Nah, itulah nilai positif kita sebagai dokter anestesi. Kita akan dekat pada semua keluarga pasien, kepada dokter yang lain, seperti itu Mas Agil. Oke, wah menarik banget nih. Tapi kita bakal break dulu sebentar, Dok. Dan buat kamu juga Vinars yang ingin bertanya mungkin mengenai seputar dunia anestesi, mungkin kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Agil Ababil Vinars dan di Check Up yang masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Hari ini Agil itu kedatangan Dr. Jaya. Ini adalah dokter spesialis anestesi dan juga terapi intensif yang membahas mengenai tentang regulasi dan juga praktek anestesi. So, buat kamu yang ingin bertanya mengenai tentang anestesi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 dan boleh juga DM lewat Instagram di @phoenixradiobali. Dan menyambungkan yang tadi, Dok. Tadi kita udah ngebahas mengenai tentang apa aja job desk dari seorang dokter spesialis anestesi. Dan mungkin sekarang Agil pengen bertanya nih, Dok. Ketika nih yang namanya pasien itu mengalami yang namanya sebuah alergi atau kondisi medis tertentu gitu, Dok. Apakah ada skenario darurat yang mungkin dipersiapkan oleh dokter spesialis anestesi, Dok? Terima kasih Mas Agil. Pertanyaan yang bagus. Sorry, Dok, mungkin mic-nya agak... Okay. Pertanyaan yang bagus Mas Agil. Jadi kita dokter anestesi itu selalu berupaya informasi-informasi yang penting itu kita dapat sebelum dilakukan tindakan pembiusan. Jadi apabila pasien itu memiliki riwayat alergi, jadi kita bisa memberikan obat yang bisa mencegah munculnya alergi pada saat kita lakukan tindakan pembiusan atau pembedahan. Jadi kita istilahnya memberikan premedikasi namanya, seperti itu Mas Agil. Jadi kita tangani di awal sebelum muncul. Jadi kita potong dulu alur munculnya reaksi alergi itu dengan obat-obatan di awal sebelum melakukan tindakan pembiusan. Biasanya seperti itu. Oke, tapi Dok, kalau ngomongin tentang di Indonesia sendiri, sebenarnya gimana sih regulasi terkait tentang praktek anestesi ini sendiri, Dok? Pada prinsipnya regulasi praktek dokter itu
dokter anestesi dan dokter lainnya itu sama. Oke. Jadi sampai saat ini informasi terbaru dari peraturan dari Menteri Kesehatan, dari peraturan kolegium seperti itu. Jadi dokter anestesi itu tidak hanya bisa berpraktek di rumah sakit, tetapi sekarang sudah bisa berpraktek di klinik Pratama namanya seperti itu. Jadi banyak investor-investor atau pengusaha di bidang klinik kecantikan itu membuka lapangan kerja untuk dokter anestesi sebagai fasilitator dalam mengerjakan pasien-pasien yang memerlukan pembiusan atau mencegah terjadinya nyeri pada saat dilakukan tindakan di klinik-klinik tertentu, misalkan klinik kecantikan yang pada saat ini lagi tren, lagi booming, melibatkan dokter anestesi untuk melakukan tindakan seperti itu, Mas Agil. Oke, tadi dokter sempat menyinggung kalau misalkan sekarang dokter anestesi itu juga bisa di klinik-klinik juga, Dok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan regulasi antara rumah sakit besar dan juga klinik-klinik atau bahkan puskesmas gitu, Dok, di spesialis anestesi ini sendiri? Sampai saat ini yang sudah keluar seperti peraturan dari Menteri Kesehatan itu, jadi pada prinsipnya kita semua bisa kita lakukan di klinik. Jadi kita dibuatkan suatu format di klinik itu. Dulu memang kita dokter anestesi tidak diperbolehkan bekerja di klinik, hanya bisa melakukan tindakan-tindakan pembiusan yang ringan seperti itu. Ringan itu artinya tidak menyebabkan pasien ini menjadi penurunan kesadaran seperti itu, Mas Agil. Tapi sekarang di klinik itu kita hampir sama seperti rumah sakit di daerah atau rumah sakit swasta, ada fasilitas atau alat yang namanya mesin anestesi seperti itu, Mas Agil. Jadi kita secara resmi, secara legal sudah bisa berpraktek, sudah bisa melakukan tindakan anestesi seperti di rumah sakit tertentu. Oke, dan di segmen 1 juga dokter sempat menyinggung bahwa sebenarnya dokter lain juga paham akan anestesi, Dok. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan anestesi itu harus dilakukan oleh spesialis anestesi atau tenaga medis lain itu juga boleh sebenarnya melakukan hal ini, Dok? Kalau di bidang anestesi itu murni dikerjakan oleh dokter anestesi atau pengalihan wewenang itu hanya sesama dokter anestesi, tidak boleh ke dokter selain dokter anestesi. Bahkan kita juga punya asisten yang namanya penata anestesi, Mas Agil. Jadi penata itu hanya bisa berperan sebagai asisten kita di ruang operasi seperti itu. Kita tidak bisa atau tidak boleh mengalihkan tugas kita sebagai dokter anestesi kepada asisten kita seperti itu. Masih dalam pengawasan dokter anestesi. Kalau kita mau mengalihkan atau mendelegasikan tugas kita harus sesama dokter anestesi dan dokter anestesi yang kita delegasikan itu harus mempunyai izin praktek di tempat yang sama. Tidak boleh dokter anestesi yang berpraktek di rumah sakit lain kita panggil, kita minta mendelegasikan kepada dokter yang bersangkutan yang tidak ber-SIP namanya di rumah sakit itu tidak boleh seperti itu. Oke, tapi Dok, kalau ngomongin kesalahpahaman nih di antara masyarakat, lebih tepatnya di Indonesia sendiri, biasanya apa sih, Dok, kesalahpahaman masyarakat umum tentang yang namanya anestesi ini, Dok? Nah, yang paling sering terjadi itu adalah pasien atau masyarakat itu takut dengan anestesi. Pertama, pasien ini tidak akan sadar, tidak akan pulih, tidak akan sadar sepenuhnya seperti semula. Itu yang ditakutkan. Seperti yang kedua itu, kalau kita lakukan tindakan pembiusan setengah badan, pasien ini merasa saya takut lumpuh nanti. Memang semua itu bisa terjadi. Jadi risiko-risiko itu sudah kita jelaskan di awal. Pada saat sebelum kita lakukan tindakan. Nah, yang namanya risiko itu ada, tetapi tidak selalu terjadi pada semua pasien. Jadi kita wajib menjelaskan, meskipun jarang terjadi, kita wajib menjelaskan kepada pasien-pasien yang akan kita lakukan tindakan pembiusan seperti itu. Nah, kalau misalkan pasiennya itu kayak ragu, terus juga tidak mau atau bahkan keluarganya menolak untuk dilakukan yang namanya pembiusan atau anestesi ini, Dok, bagaimana seorang dokter spesialis anestesi meyakinkan nih kepada pihak keluarga, ke pasien bahwa ya anestesi ini aman gitu, Dok? Yang perlu kita wanti adalah
Jadi kalau pertama prinsip adalah prinsip hukum yang kita pakai. Jadi kalau memang pasien atau keluarga pasien menolak untuk dilakukan tindakan, ya kita tidak boleh memaksa. Meskipun tindakan itu penting, karena apa? Karena sebelum kita melakukan tindakan itu kita harus membutuhkan persetujuan tindakan pembiusan kepada pasien atau keluarga pasien, seperti itu. Kalau pasien atau keluarga pasien sudah menyatakan penolakan, kita tidak bisa melakukan tindakan selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu kita kembali bekerja sama kepada dokter bedah atau dokter yang lainnya yang akan melakukan tindakan. Kita bersama-sama bertemu dengan keluarga pasien, menjelaskan secara bersama-sama. Kadang yang memang sering terjadi itu kita waktunya tidak tepat. Jadi dokter bedah datangnya jam berapa, dokter anestesi datangnya jam berapa. Jadi kadang informasinya jadi berbeda. Nah, kita untuk menghindari hal-hal seperti itu, sebisa mungkin kita datang bersamaan. Jadi pasien itu menerima suatu informasi yang komplit, seperti itu, tidak terpatah-patah. Dan yang paling sering terjadi itu adalah setelah dokter anestesi masuk menjelaskan, pasien itu akan menjadi lebih takut dia. Karena dokter anestesi itu yang diajarkan ke kita adalah kita menjelaskan secara detail risiko-risiko apa yang akan terjadi kalau dilakukan tindakan pembiusan. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan risiko-risiko tersebut. Jadi itu yang fatal nanti. Itu riskan terjadi tuntutan apabila kita tidak secara jujur menyampaikan risiko-risiko apa yang bisa terjadi akibat atau efek yang muncul akibat dari pembiusan. Seperti itu, Mas Agil. Oke, nah kalau ngomongin tentang sistem keamanannya sendiri, Dok, yang biasanya ketika yang namanya proses anestesi ini dilakukan, bagaimana sih sistem keamanan pasien diterapkan dalam prosedur anestesi dan apa standar internasional yang diikuti gitu, Dok? Nah, tadi sudah kita diskusikan di awal. Jadi kita menilai untuk keamanan pasien itu yang namanya status fisik ASA di American Society of Anesthesiologists. Nah, di situ ada ASA 1 sampai dengan ASA 5 seperti itu. Semakin tinggi tingkat ASA-nya, semakin risiko besar terjadi akibat dari pembiusan kita, seperti itu. Itu yang kita jelaskan di awal pada proses preoperasi atau pre-anestesi, seperti itu. Jadi kita bisa menyiapkan, misalkan pasien ini gagal ginjal, apa yang perlu kita siapkan, obat-obat apa yang perlu kita siapkan, obat-obat apa yang memiliki kontraindikasi. Kalau yang mungkin sangat susah juga bisa kita lakukan pada rumah sakit yang letaknya di daerah terpencil seperti itu, yang memang jumlah obatnya terbatas. Ya, di situ tetap kita pasti akan menjelaskan kepada keluarga pasien atau pasien bahwa fasilitas yang kita miliki seperti ini, apakah Bapak atau Ibu setuju dikerjakan di sini. Nah, pasti awal kita berbicara adalah setuju tidak setuju, bukan berani tidak berani, setuju tidak setuju. Kalau kita semua bisa kita kerjakan dengan segala resiko. Jadi ada jenis operasi itu berencana, operasi yang bersifat urgent, operasi bersifat emergency. Nah, kalau operasi bersifat emergency itu apapun resikonya harus kita sampaikan dan harus kita kerjakan, seperti itu. Itu yang kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien. Oke. Nah, biasanya, Dok, dalam sebuah tindakan operasi, itu dokter spesialis anestesi itu biasanya hanya seorang diri kah, atau mungkin 2 orang, 3 orang, atau tergantung operasinya skalanya seperti apa, Dok? Nah, kalau formasi kita di ruang operasi itu kita ada dokter anestesi, ada asisten dokter anestesi yang disebut sebagai penata. Jadi itu yang menemani kita selama proses tindakan operasi, seperti itu. Nah, kalau misalkan tindakan operasinya sangat susah atau sangat sulit, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan sejawat dokter anestesi yang mempunyai izin di rumah sakit yang sama, seperti itu. Berarti tergantung dengan skala operasinya juga, kesusahan operasinya juga, Dok, ya, berarti? Iya, ya? benar. Oke, wah ini menarik banget, Vinars. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya gitu ya mengenai tentang anestesi, atau mungkin buat kamu yang sekarang lagi pendidikan dokter dan mungkin ingin mengambil spesialis anestesi dan ingin bertanya kepada Dokter Jaya, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 dan boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar, Dok, setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station, balik lagi di Check Up Vinars, masih bersama Agila Babil dan juga masih bersama Dokter Jaya. Ini seorang spesialis anestesi dan juga terapi intensif sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan hari ini ngebahas mengenai tentang regulasi dan praktik anestesi. So buat kamu yang ada pertanyaan, silakan drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi, Dok, sekarang udah ada yang masuk beberapa pertanyaan dari Instagram dan juga WhatsApp.
Yang pertanyaan ini dari Yeni. Dia bertanya, "Dok, saya mau tanya dong, apakah benar untuk dosis anestesi itu harus melihat berat badan pasien? Karena jika dosisnya tidak sesuai, itu akan berakibat pada pasien, yaitu adalah efek anestesi yang akan hilang sebelum tindakan selesai. Apakah benar kabar tersebut atau hanya mitos atau hoaks belaka, Dok?" Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dari Mbak Yeni. Jadi memang benar kita memberikan obat anestesi itu sangat benar sekali berpatokan pada berat badan pasien. Jadi ketepatan kita menggunakan sesuai dengan berat badan pasien. Jadi penggunaan obat itu, semua jenis obat itu selalu berpatokan pada berat badan pasien, seperti itu. Oke, tapi apakah benar kalau misalkan anestesi yang tidak sesuai itu bisa mengakibatkan tadi tiba-tiba efeknya habis gitu dan tiba-tiba terbangun dari biusnya, Dok? Benar sekali, itu pengalaman yang sering kita juga dapatkan di ruang operasi karena terutama pada pasien-pasien asing ya. Pasien asing itu yang bodinya atau berat badannya berbeda sekali dengan orang domestik seperti kita, orang lokal seperti itu. Jadi dosis obat itu yang sangat-sangat besar kita gunakan sesuai berat badan. Jadi di sini berat badan itu ada dua, ada berat badan ideal sama berat badan aktual seperti itu. Jadi idealnya, jadi itu berhubungan dengan usia dan tinggi badan. Kalau aktual ya berat badan yang kita temukan pada saat kita lakukan tindakan pada saat itu. Jadi misalkan anak usia 5 tahun. Nah, kalau usia anak 5 tahun itu ideal berat badannya adalah 18 kilo. Tetapi kadang pada usia 5 tahun kita menemukan bisa di bawah 18 kilo atau di atas 18 kilo. Nah, itu namanya berat badan aktual. Jadi ideal yang kita pakai pada pembiusan seperti itu. Oke, terus ini ada juga pertanyaan, Dok. Ini datangnya dari Devi. Dia bertanya, "Dok, saya ini kan ingin mengambil spesialis dokter, tapi masih bingung ingin mengambil spesialis apa. Apakah benar kalau misalkan spesialis anestesi itu tidak perlu yang namanya berinteraksi banyak dengan pasien dan juga tidak membutuhkan skill klinis yang mumpuni, dan juga apakah benar jam kerjanya itu juga santai dan apakah pekerjaannya juga monoton itu aja, Dok?" Ya, kalau pengalaman saya itu mungkin berbeda sekali ya. Dari pertanyaan itu terbalik 180 derajat yang saya alami seperti itu. Jadi anestesi mungkin karena anestesi itu dilihat dokter anestesi itu datang paling awal, pulang paling akhir. Jadi mungkin kita berangkat belum ketemu matahari, nanti pulangnya matahari udah hilang seperti itu. Itu yang saya alami selama 4 tahun di dunia pendidikan dokter anestesi. Mungkin juga jadi sejawat dokter umum agak berbelok sedikit kenapa tidak mengambil anestesi. Jadi mungkin dia jarang ketemu keluarga, jarang bisa kemana-mana seperti itu. Di dunia kerja pun akan bisa seperti itu. Artinya sedikit lah perbedaan dengan dunia pendidikan. Bedanya itu adalah pada saat kita bekerja mungkin kita sudah mempunyai semangat, kita kerja akan mendapatkan hasil gitu. Jadi kita harus kuat memang. Karena ada beberapa terjadi karena merasa jenuh, merasa capek, stres. Nah, yang paling sering terjadi itu dia putus, dia mengakhiri dengan artinya tidak berkelanjutan melanjutkan studinya atau dia mengakhiri. Ada juga masukin memang mengakhiri. Ada suicide bisa terjadi seperti itu atau menggunakan obat-obatan karena dia tahu obat-obatan anestesi itu adalah obat-obatan psikotropika semua Mas Agil. Jadi itu yang berbahayanya. Jadi yang paling mudah sebenarnya melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan obat adalah dokter anestesi sebenarnya karena kita setiap hari menemukan obat-obat itu. Tapi apakah benar kalau misalkan dokter spesialis anestesi itu nggak butuh yang namanya skill klinis yang mumpuni gitu, Dok? Oh tidak, semua dokter itu harus mempunyai skill. Itu namanya soft skill ya. Soft skill itu harus kita miliki karena kita akan berhadapan dengan pasien. Jadi kita sama seperti dokter yang lainnya karena kita melakukan tindakan anamnesis atau berwawancara dengan pasien, melakukan pemeriksaan fisik juga seperti itu. Kita standar kita adalah dokter umum kan. Dokter umum itu pasti mempunyai skill wawancara, skill pemeriksaan fisik dan bagaimana kita merekomendasikan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi kalau dokter anestesi itu bukan melewatkan hal-hal itu, kita harus seperti itu juga karena kita di sini kan menilai yang seperti yang saya bilang tadi adalah menilai status fisik pasien. Kalau kita cuman pasien itu datang langsung dilakukan tindakan pembius, ya itu risiko besar buat kita nanti. Itu mencelakakan sekali buat kita nanti. Nah, ini ada pertanyaan dari Julie, Dok. Dia bertanya,
Dok, ada nggak sih pasien yang nggak boleh di anestesi? Mungkin artinya dalam maksud memiliki penyakit tertentu kah? Atau hal-hal lainnya dok yang emang pasien ini nggak boleh sama sekali di anestesi? Ada itu ada. Jadi, nah itu seperti kembali kita bercerita berarti kita menilai status fisik. Jadi status fisik itu dari anamnesis, satu wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, itu kita simpulkan nanti arah pasien kemana, berat, dari ringan, sedang, berat. Seperti itu kalau kita mengklasifikasikan. Nah, berat itu risiko berarti risiko besar yang akan dihadapi oleh pasien itu gitu, bisa sampai dengan meninggal. Nah, dari kondisi itu kita menyimpulkan pasien ini tidak optimal untuk dilakukan tindakan pembiusan. Kita optimalisasi dulu kondisinya, kita rawat inap dulu sampai pasien ini stabil. Misalkan hemoglobin pasien setelah kita cek darah itu ternyata 5 gitu. Nah, sedangkan dia butuh dilakukan tindakan pembedahan di perut yang memang risiko tinggi terjadi perdarahan. Nah, itu kita optimalisasi. Kalau bisa tidak bisa kita kerjakan. Nah, lagi kita mengklasifikasikan apakah pasien ini kita kerjakan bersifat berencana, urgensi atau emergensi seperti itu. Kalau dia emergensi, apapun itu ya kita harus akan kerjakan seperti itu. Oke. Nah, ini dok pertanyaan terakhir dari Diva. Boleh nggak dok, tolong disebutkan pengalaman paling berkesan selama menjadi dokter anestesi? Yang paling berkesan sampai saat ini jarang di rumah ya. Jarang di rumah. Ya, dok, ya? Iya, benar. Jadi kalau saya pribadi memang meluangkan waktu di hari Sabtu Minggu itu saya off jadi fokus untuk keluarga seperti itu. Itu yang sangat berkesan ya. Iya. Jarang di jadi rumah Senin sampai Jumat itu saya memang habis waktu di rumah sakit. Tapi ya Sabtu Minggu itu adalah family time. Family time ya, kita harus seimbang Mas Agil. Jadi kalau kita monoton meskipun kita dapat uang, kalau keluarga nggak pernah ketemu ya juga gimana ya gitu. Bener sih, susah juga. Karena kita kan cari uang juga buat keluarga. Buat keluarga gitu. Ya mungkin terakhir dari dokter ada yang ingin dokter sampaikan mungkin kepada dokter-dokter muda yang ingin mengambil spesialis anestesi atau mungkin kepada orang-orang yang masih takut gitu mengenai tentang namanya anestesi ini dok. Ya, pesan saya adik-adik dokter umum yang mau bersekolah lebih lanjut ke tahap dokter spesialis, anestesi sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini karena penyebaran dokter anestesi di Indonesia masih belum merata, jadi silakan. Oke, terima kasih Dokter Jaya atas waktunya udah ngobrol banyak banget mengenai tentang anestesi dan juga praktik dan regulasinya. Terima kasih juga ilmu yang bermanfaat. Semoga aja ini dokter-dokter muda yang ingin menjadi spesialis anestesi terinspirasi gitu dengan pengalaman yang udah Dokter Jaya sharing. Sekali lagi terima kasih dok atas waktunya udah ngobrol bareng di Check Up hari ini. Dan buat kamu Phoenix yang masih dengerin Phoenix Radio Bali, nanti bakal lanjut lagi barengan sama Rani Hussein yang bakal nemenin kamu di Phoenix Request Box. Sekarang check up-nya harus pamitan dulu. Agil Babil signing out. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.